Dan seperti yang Anda lihat, baru-baru ini Anda melihat balon udara besar yang indah di langit Cina. Sebenarnya tanpa tanda pengenal, ini adalah petunjuk bahwa kemungkinan besar itu adalah semacam peralatan militer. Tapi apakah motor Anda juga bisa dipasang pada balon udara seperti ini? Apalagi saya rasa kapasitas angkut balon udara bisa dengan sangat mudah dan efisien sekali seperti yang diharapkan, dan tentunya mencapai 10 hingga 20 ton. Nah, pada dasarnya balon udara adalah alat transportasi yang menggunakan bukan motor listrik atau motor tradisional, melainkan gaya angkat yang dihasilkan dari pengisian dengan hidrogen atau jenis lainnya. Dulu udara hangat dipanaskan untuk naik. Namun untuk bergerak secara horizontal digunakan sebuah motor penggerak tambahan, dan di arah ini ada sedikit kemajuan, tapi di sana menarik karena topiknya sendiri menarik. Ada kemungkinan penggunaan panel surya dalam beberapa kasus. Semuanya tergantung pada desainnya. Tapi ya, sebenarnya sebulan yang lalu ketika saya mengemudi dekat Weihai, seperti yang Anda tahu, saya mengirimkan foto balon udara kepada Andre yang sedang terbang, dan ketika saya kembali dari bandara dia sudah berpindah sekitar 70 km lebih jauh. Tingginya membuat saya tidak bisa mengambil gambar dengan baik, apalagi kamera dari mobil. Namun ini mendorong pemikiran bahwa Cina sangat aktif bergerak di arah ini. Akan ada pesawat terbang, sudah ada pesawat terbang yang sudah dijual ke Asia Tengah, dijual ke Uni Emirat Arab, dan sudah ada kontrak, sudah ada taksi terbang. Semua diskusi ini yang mengatakan bahwa itu semua omong kosong, bahwa itu adalah masa depan yang jauh. Sebenarnya masa depan itu sudah ada di sini, di Cina. Dan kami tidak sendirian, bukan hanya universitas kami yang bekerja di bidang ini. Banyak perusahaan yang mendapatkan dukungan pemerintah dalam hal ini. Dan sebenarnya motor akan sangat dibutuhkan. Seperti yang saya katakan, setiap jenis memerlukan motor yang dirancang khusus. Setiap perusahaan yang memesan motor memerlukan eksklusivitas. Oleh karena itu, eksklusivitas ini hanya dapat dikembangkan untuk perusahaan tertentu. Dokumentasi, lini produksi akan diserahkan dan mereka kemudian akan mengurusnya. Atau Sovelmash melakukan produksi dan memproduksi, atau Victor akan mendapatkan izin untuk produksi dan akan memberikan lisensi atau membayar untuk produksi motor-motor tersebut dengan cara yang berkaitan dengan produksi motor-motor tersebut. Jadi, pendekatan yang digunakan untuk pengembalian uang dari Sovelmash adalah apakah pembayaran dilakukan saat memesan motor listrik secara penuh dari nol hingga keseluruhan siklus produksi lengkap. Dengan demikian, kedua, jika motor yang sudah jadi seperti yang digunakan, mereka sudah dikembangkan dengan sangat baik, teliti, dan hati-hati, jadi ini mungkin merupakan dasar kontrak untuk produksi lisensi. Dengan beberapa perbaikan, karena perlu dilakukan perbaikan pada bodi, perlu dilakukan perbaikan pada sistem pendinginan itu sendiri, dan lainnya, tapi kita perlu keluar dengan penuh keyakinan dan semangat yang membara, mengambil langkah pertama di pasar, menunjukkan bahwa kita bisa. Oleh karena itu, prospek Sovelmash, begitu pesanan pertama mulai datang, akan berkembang dengan cepat, secara pesat, karena ketika pelanggan mulai melihat kendaraan-kendaraan ini sendiri, pesanan pun akan datang. Artinya, apa yang kami tunjukkan saat ini hanyalah contoh dari hal ini. Banyak sekali publisitas, jadi mengapa motor Anda sebenarnya tidak diterima oleh Tesla, BYD, dan perusahaan lainnya seperti yang diharapkan? Setiap perusahaan besar bekerja di perusahaan besar. Ini hanya orang-orang bodoh yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Siapa yang belum pernah berada di konglomerat, belum berbicara dengan manajemen konglomerat tentang apa yang mereka butuhkan? Mereka membutuhkan stabilitas, lini produksi memproduksi motor-motor ini. Mereka bisa pengadaan dan beralih kapan saja untuk pesanan dalam jumlah besar. Kami tidak memiliki itu. Mereka yang terbiasa membuat satu hal di garasi dan kemudian menawarkan. Tesla akan tertarik. Semua ini omong kosong. Tidak berarti, maaf atas ungkapannya, saya tidak terbiasa berbicara seperti ini, tetapi sebenarnya mereka sangat menjengkelkan. Sungguh. Maaf, tetapi tidak ada cara lain untuk menyebutnya.
Seperti taman kanak-kanak, orang-orang yang sama sekali tidak tahu dan hanya duduk dengan kaleng bir di depan televisi sambil melihat Tesla yang melaju dan berpikir bahwa siapapun bisa merancang motor dan mendekati Elon Musk, berkata, ambil motor bagus dari saya. Saya pernah berada di Porsche dan Volkswagen, ya, saya berbicara dengan pabrik-pabrik. Dan jawabannya sederhana, Anda tentu saja tidak akan memberikan saya motor dengan harga yang saya beli dari EBB, kan? Saya tidak memiliki kapasitas produksi seperti itu, di Sovelmash juga tidak ada. Kita perlu mencapai tingkat ini agar kita bisa berada pada level yang sama seperti mereka, dan ini akan menjadi pesanan pertama. Ketika memesan konser besar, meskipun awalnya kecil, tetapi kemudian semakin besar dan lebih banyak, artinya perlu dilakukan bukan hanya satu langkah, tetapi beberapa langkah agar terjadi peningkatan modal bersifat seperti longsoran untuk Sovelmash,